Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, teman-teman pastikan sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Mari kita mulai. Nah, buku ini sama dengan yang teman-teman pegang, yaitu buku tematik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk buku tematik kelas 3 revisi tahun 2018. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, kita langsung saja. Jadi, kita akan mulai dengan ayo mengamati. Pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar Siti dan keluarganya. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Mari kita lanjutkan. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, masih ingat. Apa saja ciri makhluk hidup yang kamu temukan? Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Yang kedua, ayam membutuhkan makanan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Keempat, ayam butuh minuman. Yang kelima, ayam bergerak. Yang keenam, manusia berkembang biak. Nah, kemudian kita akan tuliskan ciri-ciri dari pada tempat yang tersedia berdasarkan gambar. Nah, kita mulai ya. Nomor 1, ciri-ciri makhluk hidupnya adalah tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Yang kedua, ciri makhluk hidupnya adalah ayam membutuhkan makanan. Nah, kegiatan pada gambarnya adalah ayah dan Siti memberikan pakan pada ayam. Nomor 3, ciri makhluk hidup yang tadi kita bahas adalah ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar, di dalam kandang ada telur, anak, dan induk ayam. Kemudian nomor 4, ciri makhluk hidupnya adalah ayam butuh minuman. Maka kegiatan pada gambar terdapat wadah air di kandang. Nah, nomor 5, ciri makhluk hidup ayam bergerak. Kegiatan pada gambar ayam bergerak menuju makanan. Jadi kita lihat gambarnya tadi, ayam itu bergerak ya, seperti akan menuju ke makanan. Nomor terakhir, ciri makhluk hidup berdasarkan gambar adalah manusia berkembang biak. Dapat kita lihat ada ayah, ibu, dan Siti. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Amati kedua gambar berikut. Ada keluarga Siti yang sedang menyiapkan makanan, dan ada juga ayam beserta anak-anaknya yang sedang memakan biji-bijian mungkin ya. Kita lanjut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Nah, jadi tadi kita sudah mengamati pada gambar tersebut manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. Kalau tadi manusia makanannya nasi, lauk pauk, kalau pada gambar ayam ada biji-bijian yang biasa dimakan oleh ayam. Yang kedua, persamaannya pada gambar tersebut manusia dan ayam sama-sama berkembang biak. Kita lihat Siti dan keluarganya, ada ayah, ibu, kemudian ada anaknya yaitu Siti. Ayam pun demikian, ada induk ayam dan anak-anaknya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari ciri makhluk hidup. Nah, kita akan bahas di sini
Yang pertama, manusia dan ayam sama-sama butuh makanan. Terlihat pada gambar tersebut, keluarga mengelilingi meja makan untuk makan bersama. Sementara induk ayam dan ayam juga sedang mencari makan. Kemudian yang kedua, persamaannya, manusia dan ayam sama-sama berkembang biak. Terlihat pada gambar, anggota keluarga berjumlah 4 orang, terdiri dari 2 anak, ayah dan ibu. Sementara pada gambar ayam, ada gambar telur, ada anak ayam dan induk ayamnya. Nah, kemudian kita bisa nyanyikan ya. Ayo bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Lagu anak ayam kita akan nyanyikan. Nah, setelah mendengar lagu anak ayam ciptaan NN, ya, ini teksnya tek-tek-tek-tek, anak ayam turun berkotek. Tek-tek-tek-tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Tek-tek-tek-tek, anak ayam turun berkotek. Tek-tek-tek-tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggallah induknya. Ayo mencoba, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Nah, tek-kotek, kotek, kotek, kotek. Yang panjang adalah tek-kotek, kotek, kotek. Teknya panjang. Anak ayam turun berkotek. Tek-kotek, kotek, kotek. Teknya panjang lagi. Anak ayam turun berkotek. Teknya panjang. Anak ayam, ayamnya panjang. Turunlah, lahnya panjang. 4, 4-nya juga panjang. Mati 1, tinggallah 3. Tinggallah, lahnya panjang. T-nya pendek, G-nya panjang. Anak ayam, yamnya panjang. Turunlah, lahnya panjang. T-nya pendek, G. Mati 1, tinggallah, lahnya panjang. 2. Nah, ini pengulangan pada paragraf 3 dan 4. Silakan dicoba ya. Kemudian, apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak ayam? Kita bisa simpulkan bahwa lagu anak ayam memiliki pola yang berbeda. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Selanjutnya, ayo berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak.
Untuk itulah dibuat sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nomor 1, peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Nomor 2, peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur dan peternakan D 2.000 butir telur. Sementara peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kita lihat di sini yang paling banyak adalah 3.500 butir, berarti peternakan C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit 1.500 adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Kita lihat peternakan paling sedikit adalah peternakan B, 1.500. Selanjutnya peternakan yang kedua sedikit adalah 2.000 butir, yaitu peternakan D. Kemudian dari 2.000 kita maju sedikit, ada 2.500 peternakan E. Nah, nomor 4 kita maju ke 3.000 peternakan A. Dan terakhir yang paling banyak adalah peternakan C sebanyak 3.500 butir telur. Selamat teman-teman sudah bisa mengurutkan angka ribuan. Selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Yang pertama ini ada 1.250. Maka jawabannya yang ini ya. Kemudian 1.000. Jawaban yang bawah dan terakhir 2.500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250. Nah, lanjut seperti ini ya. 1.250 tabel nilai tempatnya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Satuannya 0, puluhannya ada 5, ratusannya ada 2, dan ribuannya 1. Maka angka 1 berada di tempat ribuan bernilai 1.000. Angka 2 berada pada tempat ratusan bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan bernilai 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nomor 1, 4.750 dibaca 4.750. Ribuannya adalah 4, ratusannya 7, puluhannya 5, dan satuannya 0. Nomor 2, titik-titik dibaca 8.417. Kita tulis 8.417. Ribuannya 8, ratusannya 4, puluhannya 1, dan satuannya 7. Nomor 3, titik-titik dibaca titik-titik. Ribuannya 1, ratusannya 0, puluhannya 0, dan satuannya 0. Maka angkanya 1.000 dibaca 1.000. Nah, demikianlah teman-teman, kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bagikan kepada teman yang lain supaya lebih banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.